Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah karena kita telah mendapat taufik dan hidayah sehingga pada saat ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban yaitu mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah kepada kita. Hidayah, para ulama mengatakan ada dua. Pertama, hidayah dalalah, yaitu hidayah berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, apakah kita bisa melaksanakan ilmu yang kita dapatkan di dalam Al-Quran dan hadis? Itu memerlukan hidayah ma'unah, bimbingan atau pertolongan dari Allah. Hadirin, ibarat anak kecil dikasih remote, silahkan lihat TV, tapi jangan membuka channel 1, 2, 3. Kemudian ditinggal pergi. Kalau anak itu taat, gak mau membuka channel 1, 2, dan 3, melainkan selain itu ada yang wajib, ada yang sunnah, maka orang tua yang mengasih remote itu sangat gembira melihat anaknya taat. Ini hubungan antar manusia. Apalagi kalau berkaitan dengan Allah Sang Pencipta yang mengetahui segala-galanya. Jadi oleh karena itu, hadirin perlu mengingat bahwa amal di dunia ini itu yang paling utama adalah yang akhir. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi
innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada yang paling ujung akhir. Ini bahaya sekaligus memunculkan harapan. Harapan bagi orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, tidak mau taat, dan kita nggak boleh mengatakan, oh hikam kainan neraka. Nggak tentu. Karena ada orang yang langkahnya menuju neraka, tinggal satu langkah dia masuk neraka, tapi kemudian dia mengamalkan amalan surga, akhirnya masuk surga. Bahkan ada yang membunuh 99, emosian, betakon, yang ditanya bilang, wah gak mungkin Allah mengampuni kamu, bunuhnya genap 100. Akhirnya bertanya kepada orang yang tahu bahwa Maha Pengampunnya Allah itu melebihi dosa-dosa yang kamu kerjakan. Disuruh bertobat. Dalam perjalanan menuju kampung, dia mati, sehingga malaikat rebutan. Ada yang ingin memasukkan ke neraka, ada yang ingin memasukkan ke surga. Setelah diukur jarak perjalanannya itu lebih jauh satu langkah, akhirnya masuk surga. Demikian juga sebaliknya. Jadi hati-hati. Oleh karena itu kita dalam hidup ini, pertama, kita jangan sombong. Aku bisa sholat berjamaah itu karena aku hebat. Bukan. Karena hidayah ma'unah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terus kayak apa caranya? Banyaki berdoa. Doanya apa? Bisa waktu sujud, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bisa berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Minta supaya penutupan kehidupan kita ini husnul khatimah. Kenapa ya kembali kita nggak tahu. Ini yang pertama, bahaya sekali. Kemudian yang kedua, kalau di akhirat itu yang menentukan adalah yang pertama. Ingat, kalau dunia yang menentukan yang akhir, kalau akhirat yang menentukan yang pertama. Wah, sok tahu dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat itu adalah salat. Fa in sholahat sholaha lahu sairu amali. Kalau salatnya baik, amal seluruhnya akan ikut baik. Dan kalau salatnya rusak, wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya rusak, maka rusak seluruh amalnya. Mungkin hadirin agak bingung, kok bisa? Ini pertanyaan yang muncul, kok bisa?
Padahal kita ini banyak berdosa. Dosa mata, dosa telinga. Jadi hadis Nabi ini adalah menjadikan kita supaya dalam hidup ini fokus untuk mempelajari sholat. Bagaimana sholat kita supaya benar. Kemudian, kenapa yang pertama kali dihisap sholat, kalau sholatnya baik, seluruhnya ikut baik, kalau sholatnya rusak, seluruhnya ikut rusak? Tahulah sebabnya. Pertama, sholat itu adalah imaduddin, tiang agama. Artinya apa? Ya kalau sholatnya ini rusak, maka agama itu seluruhnya rusak. Jadi kewajiban di dalam agama kita Islam itu yang pertama tauhid, nomor 2 sholat. Dan ini yang pertama kali dihisab. Sebab yang kedua apa? Karena sholat itu kontak langsung dengan Allah. Kontak langsung dengan Allah. Bukan sembarangan. Dengan mengingat ini, mudah-mudahan kita serius di dalam sholat dan hati-hati. Timbah itu yang ketiga apa? Sholat itu melibatkan lahir batin. Jadi suatu amalan yang sangat serius. Kemudian yang keempat adalah sholat itu merupakan ketaatan yang rutin dan kontinu. Kita sebagai umat Islam, sholat yang wajib itu sehari semalam 5 kali. Bahkan kalau kita memperhatikan waktunya, maka kita yang serius di dalam sholat itu akan jaga-jaga. Saya terus terang, kadang-kadang di rumah itu melihat si fulan lalu, oh sudah parak zuhur. Karena melihat si fulan lalu tiap hari, oh 1/4 jam lagi sholat asar. Ini. Dan itu kalau dilatih bisa. Kemudian yang keempat, sholat ini adalah amal lain itu terpengaruh oleh sholat. Artinya kalau sholatnya baik, maka ikut baik. Kalau sholatnya rusak, maka ikut rusak. Dalilnya apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ini. Oleh karena itu, insya Allah nanti kita akan mengantar agar supaya bagaimana sholat kita ini baik, bagaimana supaya sholat kita bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kemudian selain daripada itu, sholat mengandung dimensi spiritual yang mendalam, melibatkan fisik dan batin. Ini perlu kita ketahui. Hadirin, orang sholat itu bisa diketahui sholatnya sah atau enggak. Sah. Bahkan diri sendiri, aku ini sholat sah ada. Itu bisa diketahui. Kenapa ya? Karena kita dapat melihat perbuatan yang mengandung, perbuatan yang nampak, perbuatan yang lahir.
Jadi kalau ada orang umpamanya sholat takbirnya nggak benar, atau rukuknya tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah, sujudnya tidak berdasarkan contoh Nabi, 7 anggota sujud itu nempel, maka kita tahu sholat orang ini nggak sah. Tetapi kita tidak tahu sholat orang, sholat saya ini diterima atau tidak. Itu nggak ada yang tahu. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri bersama anaknya Nabi Ismail, tatkala membangun Ka'bah, setiap meletakkan batu bata, Nabi Ibrahim itu selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna, Tuhan kami terimalah amal ibadah kami. Oleh karena itu hadirin sekalian, bagaimana supaya sholat kita diterima? Bagaimana sholat kita sah? Maka di dalam agama kita Islam itu yang pertama kali dipelajari adalah tauhid, yang kedua adalah sholat. Karena sholat fardu ain. Oleh karena itu hati-hati. Nantinya menyangkut anak, menyangkut istri, menyangkut keluarga. Gimana sholatnya? Jangan kita merasa acuh. Islam lengkap. Anak umur 7 tahun, ajari sholat. Umur 10 tahun gak sholat, pukul. Tapi pukulan yang tidak menyakiti. Ini bagian daripada ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, kemudian hadirin sekalian, sholat itu nantinya pahalanya nggak sama. Dalam satu baris itu ada yang pahalanya sangat besar, ada yang sedikit. Di dalam hadis yang sahih dikatakan ada orang sholat pahalanya cuma separuh, ada yang pahalanya itu adalah 1/5, ada yang 1/6, ada 1/7, ada 1/8, ada 1/9, ada yang 1/10. Apakah ada yang sampai 1/100? Ada, cuma di dalam hadis itu cuma stop gen 1/10. Artinya nggak sama. Nggak samanya ini disebabkan apa? Disebabkan masalah kehusukan, fokus. Jadi oleh karena itu, untuk meningkatkan kehusukan, itu bukan kita disuruh mengadakan pelatihan sholat husuk, bayarnya jutaan. Tapi nggak sesuai dengan petunjuk-petunjuk Nabi. Umpamanya napa, kamu hendak husuk lah, bayangkan di muka kamu ini Ka'bah. Kamu hendak husuk lah, bayangkan di muka kamu ini suatu cahaya yang terang benderang. Kalau yang ada itu, kalau kita ingin husuk, sholatlah seakan-akan itu sholat terakhir. Itu diantaranya. Kemudian supaya kita fokus, maka kita harus memperhatikan apa? Syarat, rukun, wajib sholat, kemudian sunnah-sunnah di dalam sholat. Syarat sholat itu apa? Syarat itu artinya kewajiban di luar pekerjaan.
Itu syarat sholat. Ada dua. Pertama syarat sahnya sholat. Yang kedua syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu apa? Orang Islam sudah balik. Ini syarat wajib sholat. Berakal. Syarat sahnya sholat itu apa? Syarat sahnya sholat itu umpamanya tidak berhadas, mensucikan diri dari hadas. Hadas itu ada dua, hadas besar, hadas kecil. Hadas besar mandi junub, penyebabnya bisa mimpi, bisa bergaul, berhubungan suami istri. Kemudian syarat yang lain apa? Nutup aurat. Laki-laki pusar sampai lutut. Kalau sholat harus ada kain di bahu. Kalau wanita seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Syarat lain apa? Menghadap kiblat. Syarat lain apa? Tadi hadas, sekarang suci dari najis. Suci badannya, suci tempat sujudnya, suci pakaiannya. Jadi ini diperhatikan dulu. Perhatikan. Dengan ilmu. Kemudian rukun sholat. Itu harus diketahui. Rukun sholat itu apa? Rukun sholat itu adalah apabila ketinggalan, baik sengaja maupun lupa, sholatnya nggak sah. Ini. Ya. Di antaranya nanti para ulama ada yang 13, ada yang 14, ada yang 16. Kok beda-beda? Ya karena ada yang membuat tumak ninah, umpamanya ruku dengan tumak ninah. Kemudian bangkit dari ruku dengan tumak ninah. Kemudian sujud dengan tumak ninah. Oleh karena itu hitungannya berbeda. Jadi di antaranya sholat itu, di antara rukunnya berdiri. Ada yang membuat niat, kemudian berdiri, kemudian takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, kemudian ruku. Ruku itu sendiri ada caranya, lengkap. Tangan menyengkeram lutut, harus tegak. Sehingga dalam hadis itu digambarkan seandainya ditaruh air gelas, ada airnya, itu nggak tumpah. Sujud itu bisa mendahulukan tangan, bisa mendahulukan lutut, karena keduanya itu ada dalilnya. Kemudian tumaninah itu apa? Ini yang sering terjadi, seperti hadis tentang kesalahan orang yang salah di dalam sholatnya. Oleh Rasulullah disuruh mengulang sampai 3 kali. Inilah sebabnya kenapa disuruh mau ulang, karena dia sah. Oleh karena itu, diantaranya kalau ruku itu tenang, tumakninah, tenang, benar-benar ruku. Jangan bergerak, gak ada ketenangan. Kayak orang sholat tarawih 7 menit 23 rakaat, mustahil tumakninah. Dan itu bisa dikatakan ya nggak mungkin sah. Jadi diantaranya ini yang diperhatikan. Kemudian yang diperhatikan lagi apa? Masalah wajib sholat. Wajib sholat itu apa bedanya dengan rukun? Wajib sholat itu kalau ketinggalan itu diperintahkan kita untuk sujud sahwi. Ini wajib sholat. Jadi umpamanya apa? Takbir dalam perubahan gerakan di dalam sholat, perubahan di dalam rukun, itu diantaranya. Kemudian selain itu ada sunnah sholat. Kemudian hadirin sekalian, yang sangat penting, sholat itu ada sunanul huda. Sunanul huda itu apa? Yaitu keterangan yang diberikan oleh Nabi bagaimana supaya kita dapat menegakkan sholat.
Apa itu? Dalam Al-Quran dikatakan, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar rakiin, rukuklah bersama orang yang rukuk. Artinya apa? Sholat berjamaah. Oleh karena itu, kalau kita kepingin supaya dapat menegakkan sholat, caranya sholat berjamaah. Kok gitu? Ya memang itu sunnah huda. Ibnu Mas'ud mengatakan, kami di zaman Rasulullah gak ada orang yang tidak berjamaah kecuali munafik yang jelas kemunafikannya. Kami kadang-kadang ada orang tua sakit, dipapah oleh 2 orang, kemudian ditaruh di sop supaya dia bisa sholat berjamaah. Ini bahkan dalam surah Yunus, surah An-Nisa, itu dijelaskan dalam kondisi perang pun sholat ini tetap berjamaah. Seandainya boleh meninggalkan jamaah, niscaya dalam kondisi aman, dalam kondisi perang, ini lebih punya hak untuk meninggalkan jamaah. Kita tidak membicarakan hukumnya. Hukumnya memang ada yang wajib, ada yang sunnah muakkad, ada yang fardu kifayah. Dalilnya sama ada. Cuma yang saya maksudkan, sholat berjamaah ini adalah sangat penting agar supaya kita bisa menegakkan sholat. Dalil yang lain apa? Dalil yang lain, pernah dengar cerita Abdullah bin Ummi Maktum. Di dalam suatu riwayat itu dikatakan bahwa Abdullah Ummi Maktum itu diantaranya adalah orangnya buta. Di dalam hadis dikatakan, ini rajulun dharirul basar. Aku ini laki-laki yang mataku buta. Syasi'ud dar, rumahku jauh. Gak seperti kita. Kita kadang-kadang ada yang jauh, tapi kendaraan punya. Abdullah Ummi Maktum rumahnya jauh, matanya buta. Kemudian wali qaidun la yulaimuni. Aku tidak memiliki penuntun yang cocok denganku. Artinya yang menuntun gak ada. Kemudian dia mengatakan, fahal li rukhsah ayyusalli fi baiti. Apakah ada keringanan untukku sholat di rumah? Rasulullah menjawab, kamu dengar azan enggak? Hal tasma'un nida. Kamu dengar azan enggak? Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, ya aku dengar. Kemudian Rasulullah mengatakan, la ajidu laka rukhsah. Aku tidak mendapati keringanan untukmu. Di dalam hadis lain dikatakan bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum itu melalui kebun kurma. Di dalam hadis lain dikatakan melalui suatu daerah yang banyak binatang buas dan binatang yang mengganggu. Matanya buta, orangnya tua renta, rumahnya jauh, lewat kebun kurma, ada binatang buas. Rasulullah tetap mengatakan, apakah kamu mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, ya saya mendengar. Kemudian fahayya halan, hadirilah sholat berjamaah itu. Coba bayangkan, bandingkan dengan kita. Oleh karena itu sunanul huda yang diterangkan di dalam hadis ini agar supaya kita dapat menegakkan sholat. Kenapa kok gitu seriusnya? Ingat, yang pertama kali dihisab sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya ikut baik. Kalau sholatnya rusak, maka yang lain juga akan menjadi rusak. Kemudian selain daripada itu, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa hendaklah kalian berhenti
dari perbuatan meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Allah iman Allah ala qulubihim. Jadi seandainya kalian tidak meninggalkan, berhenti dari sholat tidak berjamaah, Allah akan mengunci mati hati-hati kalian. Allah akan mengunci mati hati-hati kalian. Kemudian summa la yakununna minal ghafilin. Allah akan menjadikan kalian orang yang lalai. Orang yang lalai itu yang bagaimana? Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Bukan yang enggak sholat. Celaka orang yang sholat. Jadi yang celaka itu orang yang sholat. Kemudian alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu mereka orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Abdullah bin Mas'ud menerangkan, mereka di dalam sholat, kalau sholat zuhur menjelang asar, sholat asar menjelang maghrib, sholat maghrib menjelang isya, kemudian sholat subuh talayur. Inilah yang dikatakan orang lalai. Sebabnya apa? Sebabnya meninggalkan sholat berjamaah. Oleh karena itu, untuk mengatasi ini adalah kita sholat selalu berjamaah. Hadirin, banyak sekali keutamaan. Dulu, bulan yang lewat saya nyampaikan 11 hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Padahal semuanya ada sekitar 30 lebih. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bahwasanya di dalam sholat berjamaah apabila imam membaca waladhdallin, kita mengucapkan amin. Imam mengucapkan amin, makmum mengucapkan amin, kemudian para malaikat mengucapkan amin. Barang siapa yang aminnya ini bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka di sini kita mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Di dalam agama kita Islam banyak sekali. Di antaranya langkah kita. Yang pertama, dosa diampuni. Yang kedua, derajat dinaikkan. Kemudian, shop yang paling baik adalah yang pertama. Di antara yang pertama, itu yang sebelah kanan paling baik. Ini semuanya merupakan keutamaan. Bahkan langkah yang paling besar pahalanya di dalam kita hidup di dunia ini adalah tatkala kita menutup shop yang renggang. Hadirin, umpamanya lah kita sholat di shop pertama, kemudian ada yang batal keluar, ini shop menjadi renggang, bisa yang di belakang maju, bisa yang di sebelahnya itu mepet ke tempat imam, atau kalau sebelah sana ke sini, itu rasakan luar biasa rasanya. Bukan karena orang itu batal, tetapi karena kita punya kesempatan melangkah entah satu langkah atau dua langkah, yang mana langkah itu luar biasa. Oleh karena itu, di antara keutamaan itu juga ada di dalam hadis Nabi, barang siapa yang sholat 40 hari bersama imam, dan dia tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka dia terbebas dari kemunafikan dan api neraka. Hadirin, ingat, akhirat itu kekal abadi. Akhirat itu tempatnya cuma dua, neraka dan surga. Mengapa kita lalai di dalam hal ini? Neraka dan surga kekal abadi. Coba bayangkan, di padang mahsyar raja, ini lamanya 50.000 tahun di padang mahsyar dalam satu hari. Kemudian rasanya itu berbeda antara orang kafir dengan orang beriman. Di dalam hadis Nabi itu diterangkan, ada yang merasa cuma antara zuhur dan asar. Ini ada yang merasa
sampai 50.000 tahun. Demikian juga di alam barzah, rasanya nggak lama. Jadi oleh karena itu kita harus di dalam hidup ini benar-benar memandang akhirat itu nomor satu. Dunia ini ya artinya nggak ada perintah kita itu mencari dunia, itu nggak ada. Perintah itu adalah beribadah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menyuruh, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya beribadah. Bahkan rezeki itu dijamin. Kemudian bagaimana caranya supaya kita di dalam hidup ini benar-benar dapat melaksanakan sholat berjamaah? Itu jadi itu adalah kita perhatikan. Kemudian selain daripada itu ada juga umpamanya pernah kejadian bapak-bapak, orang menuju satu masjid, kemudian maharaung menangis. Syekh yang jadi imam itu terkejut, kemudian dijenguk, ternyata seorang pemuda sujud di tempat sandal, menangis. Dikira orang gila, masuk ke masjid. Begitu qamat, imam takbir Allahu Akbar, yang maharaung menangis tadi takbir Allahu Akbar sambil maharaung nangis. Sepanjang sholat menangis terus. Apa yang terjadi? Syekh yang jadi imam tadi betakon, kenapa gerang ikam menangis segitunya? Kata pemuda tadi, wahai Syekh, ulun membaca hadis Nabi, siapa yang sholat berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam 40 hari, akan dicoret terbebas dari api neraka dan kemunafikan. Ulun amalkan hari ini yang terakhir, pas subuh terakhir, pergi ke masjid dekat rumah, ternyata sudah qomat. Cari masjid lain dengan kendaraan laju, ada yang belum qomat karena gembiranya. Gembira kenapa? Terhapus dari api neraka. Gembira kenapa? Tercoret dari kemunafikan. Ini kan masalah yang berbahaya. Saking gembiranya dia menangis luar biasa. Jadi di dalam kehidupan beragama, hal-hal yang semacam ini adalah diperhatikan. Dan sekali lagi, sholat berjamaah itu adalah sunanul huda. Kalau kita ingin menegakkan sholat tanpa sholat berjamaah, sekali lagi, itu kita akan menjadi orang yang lalai. Kalau kita sudah menjadi orang yang lalai, Al-Quran mengancam kita. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Bukan tidak sholat, tetapi orang-orang yang sholat. Jadi oleh karena itu banyak sekali lagi keutamaan-keutamaan di dalam sholat berjamaah. Di antaranya Allah menjamin orang yang sholat berjamaah. Allah menjamin. Para ulama, para sahabat mengatakan jaminan itu maksudnya dua. Pertama, jangan meremehkan sholat berjamaah. Kalau kalian meremehkan sholat berjamaah, niscaya nanti Allah akan membenamkan muka kalian di api neraka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang sholat subuh berjamaah itu jangan diganggu. Kalau kalian mengganggu orang yang berada di dalam jaminan Allah, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, jaminan-jaminan yang seperti ini adalah menjadi perhatian kita bersama. Kemudian selain daripada itu,
ada juga di dalam hadis Nabi itu menyatakan bahwa keutamaan menyambung shop, memenuhi shop yang masih renggang. Ini sekali lagi hendaklah kita perhatikan. Di dalam hadis Nabi diantaranya dikatakan bahwa orang yang menyambung shop yang maka Allah Azza wa Jalla hiyarukum alyanukum. Jadi Allah akan artinya menyambung apa namanya, menyambung hiyarukum alyanukum. Jadi menyambung shop yang putus itu akan menyebabkan kita apa namanya, yang kita akan mendapatkan kebaikan yang terutama yang di sebelah kanan. Kemudian selain daripada itu juga ada Rasulullah mengatakan bahwasanya di dalam sebuah riwayat dikatakan akibat buruk bagi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah, yaitu diantaranya nanti pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa, pandangan mereka tunduk ke bawah, mereka diliputi kehinaan, dan sungguh mereka dulu di dunia disuruh untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera, artinya sehat. Itu Al-Quran surah Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Kemudian ancaman berupa kemurkaan Allah karena meninggalkan sholat berjamaah. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah ini akan termasuk orang-orang yang lalai terhadap sholat itu sendiri. Keinginan Nabi membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Artinya pernah suatu hari Rasulullah itu punya keinginan untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Ini saya sampaikan tujuannya adalah begitu utamanya sholat berjamaah agar supaya kita dapat menegakkan sholat. Kalau tidak, itu akibatnya kita akan menunda-nunda. Itu ya sudah rasakan saja. Kalau kita nggak sholat berjamaah, pasti nanti dulu. Akhirnya sholat itu, bahkan para ulama ada yang membagi waktu sholat itu ada 3. Jadi ada yang awal, ada yang pilihan, kemudian ada yang darurat. Darurat itu artinya kita hanya boleh kalau ada uzur. Nah, kemudian mengenai sholat itu hukumnya diantaranya ada yang mengatakan wajib, kemudian ada yang mengatakan apa namanya wajib kifayah. Wajib kifayah itu adalah kalau di suatu kampung itu ada yang mengerjakan jamaah, maka yang lain itu sudah lepas. Cuma ini berbeda dengan keutamaan sholat berjamaah. Kemudian ada yang mengatakan sholat berjamaah itu adalah apa namanya, sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu karena ada kejadian seorang 2 orang datang pada Rasulullah dalam keadaan sholat, dia nggak ungkap sholat. Waktu ditanya, kenapa nggak ikut sholat? Kami sudah sholat di rumah. Oleh Rasulullah tidak diperintahkan mengulang. Cuma tetap hendaklah kita sholat berjamaah supaya keutamaan itu kita dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.